Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Mas Debi. Mas Debi, dari tadi Anda berbicara berkali-kali soal efek jera. Betul. Tapi ketika kita melihat tenggat waktu 1 sampai 3 tahun tadi ya, hukuman yang paling berat dari 4 pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang ditampilkan di grafis kita. Apakah menurut Anda itu bisa memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan ini? Sangat. Karena berbicara tindak pidana kekerasan seksual. Berarti kan itu berbicara hormon. Hormon seseorang. Ketika si hormon itu naik, ketika ada tindakan kebiri yang dilakukan, itu kan mengurangi hormon juga. Minimal dia pernah merasakan hormonnya itu drop, gitu kan. Nah itu kan menjadi paradigma bahwasannya mereka berpikir lagi, waduh, kok bisa ya saya bisa melakukan demikian? Kok sangat berat ya hukuman pidana kekerasan seksual. Iya itu. Ya, tapi gini, yang menarik ketika 3 tahun hormon ini ditahan, dibendung, sedangkan menurut tadi Bang Reza bilang bahwa nanti di tahun keempat dia bisa jadi lebih ganas dari itu kan? Ya itu kan harus ada datanya. Itu kan harus ada datanya. Ada datanya kan Bang? Silakan Yang Bang. saya utarakan tadi itu murni berdasarkan data riset. Artinya sembuh nggak orang itu setelah 3 tahun? Tidak, Oh, nggak karena sembuh. dia kambuh, relapse, menjadi residivis justru pada mulai tahun keempat, 5, 6. Semakin tidak beralasan sesungguhnya, sebab akibat kenapa kemudian dikenakan Dan juga pada pelaku. tadi Lagi satu hal, Ya. sedikit Bang Taufan. Mas Debi ini berusaha menumbuhkan empati kepada korban, unjuk kepedulian pada korban. Tapi yang saya tidak habis pikir, kenapa unjuk kepedulian pada korban dimanifestasikan dengan membuat pelaku menderita? Kalau mau konkret, jangan hanya retorika. Kepedulian pada korban diupayakan dengan meningkatkan restitusi dan memunculkan kompensasi. Terhadap restitusi yaitu ganti rugi dari pelaku harus diperbesar angkanya, kompensasi adalah ganti rugi dari negara. Jadi korban betul-betul mendapatkan ganti rugi dari dua pihak. Dari pelaku, dari korban. Saya sangat wujud kepedulian yang konkret bukan terkait sebatas kepedulian restitusi, saya retorika sangat belaka. setuju. Tapi terkait kebiri, saya sangat lebih setuju lagi. Jadi bukan hanya pidana penjara, bukan hanya restitusi yang didapatkan oleh korban, tapi pelaku harus dilakukan hukuman kebiri. Kenapa demikian? Bagaimana kalau kita, ibu kita, anak kita, adik kita mengalami demikian? Ini kan tindakan yang sangat extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Iya, kita semua setuju itu. Bahwa itu sangat tidak manusiawi. Ya. Bahkan saya katakan pelakunya ini psikopat sebetulnya. Kalau orang yang normal, dia nggak akan mau melakukan itu. Ya. Apalagi orang udah dibius, udah nggak punya apa-apa lagi, Nah, kalau terus dia psikopat? perkosa. Iya makanya kan, bukan itu pasalnya. Makanya sekarang ada satu skema global yang didorong seluruh negara termasuk Indonesia. Tapi Indonesia ini nggak patuh-patuh dengan skema global itu. Yang namanya pencegahan. Ya. Nah pencegahan itu bukan soal bagaimana menghukum orang dengan tambahan kebiri kimia, bukan itu. Tapi bagaimana membangun satu sistem yang zero tolerance terhadap pelecehan, terhadap kekerasan seksual, eksploitasi seksual. Contohnya? Nah, tadi saya katakan, baru satu menteri yang bikin itu di zaman Pak Nadiem. Pak Nadiem. Oke. Dia bikin SOP, dibikin satgas di kampus-kampus, seluruh kampus wajib itu. Tapi Tidak berjalan efektif Tidak juga. berjalan Tapi kepada pelaku? iya, kan gini, pencegahan itu bagaimana membangun satu situasi Preventif. supaya tidak terjadi itu. Misalnya gini tadi ya, satu kontor dokter itu. Bayangkan tuh sampai tengah malam bisa ada satu orang dokter PPDS dengan satu keluarga pasien Iya. tanpa ada satu mekanisme ya. Kasus di kampus misalnya, ada dosen pergi penelitian dengan mahasiswanya. Ya. Tidak ada code of conduct yang diterapkan oleh kampus itu sehingga kemudian terjadi berulang-ulang peristiwa-peristiwa. Anda melihatnya hulunya ini yang harus diberes. Iya, banyak orang ini kadang-kadang ya, ketika misalnya ada pembatasan supaya laki-laki perempuan jangan terlalu bercampur. Wah, ini konservatif. Padahal konservatisme itu justru menyelamatkan. Nah, menurut Anda sekarang Mengurangi. ini, oke, itu kan preventif. Iya. Hulu. Nah, sekarang bagaimana menghilangkan pemikiran orang untuk tidak melakukan itu lagi begitu? Lah, ini kan kaitannya dengan bagaimana situasi sosial kita ya. Saya katakan tadi, banyak hal-hal yang memang ini adalah kegilaan sosial. Udah nggak punya duit sama sekali, mesti main judi. Kan kegilaan sosial itu. Udah nggak bisa apa-apa, masih melakukan perkosaan, masih melakukan tindakan-tindakan ini. Udah kaya raya, masih korupsi, misalnya. Kan ini nggak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang tadi ya, sangat bombastis seperti itu. Kesannya ini akan segera bisa menyelesaikan, tapi sebetulnya tidak, karena kita sebetulnya tidak menyelesaikan akar persoalan ini gitu. Termasuk tadi ketika terjadi peristiwa, banyak sekali fenomena di mana korban itu nggak berani mengadu. Ya. Nggak punya mekanisme. Bagaimana nih? Mau ngadu sama siapa?
Di kampus saya terjadi. Saya jujur aja saya katakan, waktu dulu Pak Madim bikin itu, saya bilang, saya paling setuju dari Komnas HAM. Karena saya juga dosen. Saya tahu di kampus-kampus itu juga terjadi. Nah, kita nggak mau jujur ngaku itu. Nggak mau bongkarnya, nggak mau bikin satu mekanisme. Misalnya, yang membatasi, yang meminimalisir kemungkinan, ya, orang-orang yang berbeda jenis kelamin itu, yang dimungkinkan terjadi suatu yang katakanlah eksploitasi, apakah harassment dan macam-macam, itu tidak terjadi. Enggak, kita bikin aja. Saya ingin ke Mas Debi terlebih dahulu. Tadi kan ada PP nomor 70 sudah ada tuh ya. Artinya 2020. Ya, 70 tahun 2020. Nah, ketika kita lihat bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak ada kebirinya, tapi kan angka pelecehan atau kejahatan seksual terhadap anak justru semakin meningkat. Padahal udah ada loh hukuman kebirinya. Belum ada eksekusinya. Karena apa? Karena belum ada eksekusinya. Satu itu. Kedua, karena anak itu kan speak up-nya kurang. Ini kan mentalitas seorang. Ketakutan. Ketika angka itu meninggi karena ketakutan. Saya ketika bertanya ke korban, turun langsung ke korban, kenapa nggak berani speak up? Ya, satu, karena malu. Dua, mau melapor kemana Pak? Saya takut. Tiga, ada nggak hotline yang bisa saya hubungi? Empat, saya inginnya curhat Pak. Karena saya malu sama keluarga, malu sama tetangga. Nah ini, pendekatan psikologi secara curhat ini, hati ke hati, yang bisa turun ke masyarakat. Wadah itu yang menurut Anda belum ada? Betul, saya sudah melakukan itu. Bahkan ada kasus di mana korbannya kemudian mengenari aduan, sehingga kemudian pengacaranya yang dipidanakan oleh si pelaku. Terjadi seperti itu. Jadi ini yang kemudian didesakkan selain tadi prevensi di awal ya, juga didesakkan untuk kita bikin ya sistem pengaduan, sistem penanganan yang lebih cepat, responnya lebih cepat. Di samping tadi ya, lihat aja pemidanaan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana kekerasan seksual itu. Ada nggak vonisnya yang menyertakan juga restitusi terhadap korban? Hampir nggak ada. Jadi hakim itu yang penting sudah dihukum aja nih orang. Gitu? Padahal sebetulnya tidak hanya sekedar menghukum hak pelakunya, tapi yang paling penting, yang paling utama adalah kan memberikan pertolongan kepada korban itu. Tidak hanya untuk jangka pendek, tapi untuk seluruh hidupnya. Bang Nasir, bisa dijawab nggak soal itu Bang Nasir? Iya, itu pemulihan terhadap hak-hak korban. Bukan hanya korban kejahatan seksual, tapi juga kejahatan-kejahatan lain kan memang belum semaksimal mungkin bisa dilakukan oleh negara. Ada LPSK juga mereka ya kadang terbatas anggarannya. Ya. Jadi memang di satu sisi kita melihat bahwa pemulihan hak-hak korban itu sangat minim sekali. Tapi juga kemudian nggak boleh menghalangi kita untuk memberikan hukuman yang berat kepada pelaku. Nah, hukuman yang berat tadi itu mungkin nggak akan dirubah lagi. Tadi Bang Debi ini mengatakan ini udah extraordinary crime begitu ya? Betul. Bisa nggak itu dimasukkan? Ya kejahatan luar biasa dalam pandangan kita, karena tadi itu karena dia seorang dokter misalnya. Ini kalau kita kembali bicara tadi itu ya, dia seorang dokter, dia terikat dengan kode etik dokter, dan yang seharusnya bla bla bla, tapi justru dia melakukan bli-bli. Jadi monster gitu, dia, ya kan? Jadi monster. Nah, oleh karena itu kan kita harus memberikan hukuman yang setimpal kepada dia. Bahwa kemudian ada hukuman yang begini, hukuman yang begitu, nah itu soal lain. Ya. Lalu kemudian ada pencegahannya itu tetap harus dilakukan. Ya, penjagaan harus dilakukan, ya. Karena hukuman juga harus diberikan. Jadi pada kami harus seperti itu, ya. Sehingga kemudian setimpal. Jadi jangan kemudian kita melihat ini seperti ini, melihat seperti ini. Jadi lihatlah dalam perspektif korban dan perspektif pelaku juga. Melihat dalam perspektif korban dan pelaku. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber kita. Memang pembicaraan ini sangat singkat kalau ngomongin pro kontra dari 1 jam tindakan kebiri ini memang masih harusnya panjang betul. Pembahasannya bisa panjang sekali. Tapi kita terbatas oleh waktu. Kita apresiasi, terima kasih pada narasumber yang sudah hadir dan juga ikut bersuara di program Dua Sisi pada malam hari ini. Dan seperti biasa, jangan beranjak dari tempat Anda karena kami terus akan hadir di malam hari pada hari Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saya Aditya Nugroho. Saya Rifani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.